hukumnya menyembunyikan kebatilan serta melindunginya, sehingga kebatilan tersebut sudah menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Saya pertanyaan-pertanyaan yang mengambang-gambang ini tak suka saya. Saya suka tuh to the point, langsung aja. Saya kan jawab gitu kan, selalu saya jawab tuh langsung. Seorang tukang melarikan duit masjid sampai saat ini belum selesai. Apakah hutang tersebut menjadi tanggung jawab pengurus? Apakah hutang itu dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat? Ada pengurus masjid memegang duit masjid. Duit masjid itu duit pengurus atau duit umat? Umat mengangkat pengurus secara musyawarah, diangkatlah ketua masjid, namanya Abdul Somad. Nih ketua masjid. Lalu Abdul Somad beserta jajarannya mau memplester masjid Ibadur Rahman Jalan Sukakarya. Maka saya mengangkat tukang. Maka saya angkat tukang, saya buat perjanjian hitam di atas putih, MOU, bahwa tukang akan menyelesaikan bangunannya ini, duit yang disetor sekian akan selesai dalam sekian hari. Kalau tidak, maka kau tukang, ku penjara, kan kau ke dalam penjara. Mesti jelas MOU-nya. Maka ketika tidak terwujud, siapa bertanggung jawab? Jelas penjarakanlah bersama kalau tak selesai bangunan. Oleh sebab itu maka wa amruhum syura bainahum, orang beriman itu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Ini masalah amanah umat oleh jamaah. Makanya kalau ada pengurus minjam duit, Ustaz Somad, ya ini ada jamaah minjam duit, itu bukan duit kita. Saya bilang duit masjid itu duit umat. Saya diangkat jadi ketua masjid, maka kuasa saya. Kalau sampai duit itu hilang, saya lah bertanggung jawab di hadapan Allah, daripada saya bertanggung jawab di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal lagi, mempertanggungjawabkan mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran lagi, mempertanggungjawabkan dia pula lagi. Banyak betul lah tanggung jawab kita ini. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah amanah ini. Beras sama makanan lainnya diberi sama. Pak Ustadz, akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Ini mesti dibawakan ke Fakultas Pendidikan Jurusan Bahasa Indonesia. Pak Ustadz, akikah, baris pertama, Pak Ustadz, kalau akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Tanda tak ada, koma tak ada. Tapi saya paham, kitab kuning aja kita paham, apalagi macam-macam ini. Si adik ini anaknya lahir, si adik ini adik paling kecil, anaknya lahir. Datanglah abang sama kakak-kakaknya ngasih beras, kasih beras, kambing dari dia. Lalu dipotongkannya kambing, beras tadi dimakan. Boleh tak dia akikah kenduri anaknya pakai beras yang dikasih? Jangankan berasnya, kambingnya pun dikasih kakak kau bagus. Kalau kakak tuh bagus, kambing tuh kasih. Aku senang betul anak kau lahir. Nah ini kambingnya. Bagus, selesai. Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kuhajikan syubrumah, kuhajikan syubrumah. Kata Nabi, siapa syubrumah nih? Saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan dia? Iya. Bukan ngasih kambing, bukan ngasih beras, haji. Kau hajikan saudaramu, bagus. Ku hajikan syubrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum ya Rasulullah. Salah kau, kata Nabi. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudara kau. Ya, sahabat dulu begitu. Saudara itu dulu dihajikan, baru dia. Orang sekarang haji bolak-balik, saudara tak makan. Beruntung kau punya saudara, dikasihnya beras. Saudara sekarang beras kau pula diambilnya kadang. Bagaimana pendapat tentang sholat subuh di masjid lain tapi pengajian di sini? Apakah bisa ikut isra' Pak Ustadz? Man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di masjid, summa menunjukkan dia tidak melakukan aktivitas lain. Sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, summa kemudian yadhkurullah, berzikir dia mengingat Allah.
Majelis kita ini majelis zikir, karena yang kita kaji hadis, tak ada cerita lain. Bahwa ada yang tersenyum ketawa, bukan saya nyuruh, kalian sendiri. Summa, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa, kemudian langsung menunjukkan di situ langsung yusolli rakaatain. Oleh sebab itu salat, kalau cukup 3 syarat, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, cukup 3 syarat, namanya isyraq. Jadi kalau ada tadi yang sholat subuhnya di masjid lain, datang dia kemari, sholat sunat dia, maka masuknya duha. Tapi bahwa isyraq lebih tinggi daripada duha, duha lebih tinggi daripada isyraq, mana kita tahu? Boleh jadi yang itu lebih ikhlas. Ikhlas ini malaikat pun tak tahu, apalagi saya. Nah, jadi yang sholat subuh tadi di masjid lain, datang dia ke sini, jangan pula yang sini. Aku lebih dulu masuk surga dari kau lagi. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Saya dan suami berniat ingin mendaftar haji, tapi uang kami kurang sekitar 25 juta. Sudah kami coba pinjam ke abang dan ke kakak agar bisa cukup, tapi belum bisa. Apa bisa kami ikut talangan haji yang dibuat oleh bank? Datanglah kita ke bank konvensional. Assalamualaikum, selamat pagi, katanya. Mana mau dia waalaikumsalam, selamat pagi, gitu dia. Saya ini mau beli mobil, dikasihnya kita duit. Kalau kita pinjam duit, bayar duit berlebih. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba namanya. Disitulah letak ribanya. Duit sama duit berlebih, riba. Masuk kita ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam bapak, katanya. Aku mau beli mobil, mau pinjam duit 100 juta. Enggak bisa. Uang dengan uang riba. Kenapa di bank syariah itu bisa menjadi halal? Bapak untuk apa duit 100 juta? Untuk beli mobil. Mana dialernya? Ini. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Sekarang mobil punya siapa? Punya bank syariah lah. Mobil itu punya bank syariah. Lalu kemudian bank syariah menjual mobil tuh ke saya secara cicil. Boleh apa tak boleh? Akadnya adalah jual beli. Itulah yang disebut dengan murabahah. Murabahah artinya permodalan dapat untung. Siapa yang mengasih saya modal beli mobil tadi? Bank memodal. Bank membeli mobil, maka sebetulnya bank dapat untung dari akad tijaroh. Tijaroh itu dagang, menggale bank itu jual beli dia. Jelas? Nah, sekarang kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Hah? Kalau tadi kan jelas, mobil itu dibeli. Sekarang mobil itu punya bank. Lalu saya membeli mobil. Kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Kalau duit sama duit bertambah maka riba. Menabung aja. Tapi Pak Ustadz, kalau menabung ini kapan berangkatnya? Nabung cukup, setor, bayar, berangkat. Tak berangkat pahalanya udah dapat. Sebetulnya kita ini mau haji atau mau foto-foto, biar supaya orang tahu kita sudah haji. Berapa banyak orang tak haji dapat pahala haji, berapa banyak orang haji berkali-kali tak haji. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita haji dan dapat pahala haji. Amin. Hidup ini tak usah sulit, hidup sudah susah, jangan bikin susah.